YouTube channel. Before that, I'm Destiana, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, major accounting. Okay, this time we're learning about consumer and producer surplus. Okay, let's start together. Yang pertama yaitu surplus konsumen atau CS. Nah, pengertiannya yaitu perbedaan antara harga maksimum dan konsumen bersedia membayar untuk layanan dan aktual dari harga pasar yang mereka bayar, atau surplus itu merupakan selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan harga pasar yang sebenarnya dibayar. Artinya, konsumen ini mendapatkan manfaat atau keuntungan tambahan karena harga yang ia bayar itu lebih rendah dari harga atau nilai yang ia anggap layak. Nah, manfaat di dunia nyata ini mewakili keuntungan moneter atau manfaat yang diterima oleh konsumen karena mereka mampu membeli produk dengan harga tertentu lebih rendah dari nilai subjektifnya. Contohnya, jika Anda membayar $50 untuk produk tetapi hanya membayar $40. Nah, surplus konsumennya adalah $10. Caranya yaitu 50 dikurang 40. Kita menggunakan perumpamaan dolar di sini. Kita pakai contoh rupiah ya. Nah, ketika kamu membayar tiket bioskop itu sebesar 50.000. Ternyata di pasaran tiket bioskop itu cuma 35.000. Nah, maka surplus konsumenmu itu 15.000. Artinya kamu mendapatkan manfaat tambahan sebesar 15.000 seperti itu. Nah, next yaitu surplus produsen atau PS. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar yang diterima oleh penjual dan harga minimum yang bersedia mereka terima untuk memproduksi dan menjual barang. Ini mencerminkan laba dan pendapatan yang diperoleh oleh produsen ketika harga pasar ini melebihi biaya produksi marginal mereka. Surplus ini berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan produsen, memungkinkan investasi dan pertumbuhan. Contoh, kita menggunakan contoh dolar. Jika produsen bersedia menjual dengan harga minimal $4, tetapi harga pasarnya adalah $7, surplus produsen per unit adalah $3. Nah, itu tadi merupakan surplus produsen. Oke, next yaitu memvisualisasikan surplus konsumen dan produsen. Dalam grafik penawaran dan permintaan, standar surplus ini mewakili area utama yang menggambarkan efisiensi dan kesejahteraan pasar. Nah, ini ada contoh grafiknya. Yang pertama nih, penjelasannya ya. Yang pertama yaitu titik keseimbangan, titik di mana kurva permintaan atau demand dan kurva penawaran atau supply ini berpotongan. Pada titik ini, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan dan harga pasar atau market price. Harga di titik ini disebut harga keseimbangan. Nah, yang kedua ada surplus konsumen atau consumer surplus. Nah, terletak di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga pasar, menunjukkan manfaat tambahan yang diperoleh oleh konsumen karena mereka membayar lebih dari harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Yang ketiga ada surplus produsen, terletak di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga pasar. Ini menunjukkan keuntungan tambahan yang diterima oleh produsen karena harga pasar lebih tinggi dari harga minimum yang mereka terima. Nah, yang keempat yaitu kesejahteraan total. Total welfare merupakan jumlah dari surplus konsumen dan surplus produsen, mewakili total manfaat atau efisiensi pasar yang diperoleh seluruh peserta ekonomi, baik konsumen maupun produsen. Semakin besar total welfare, berarti pasar bekerja lebih efisien dan memberikan kesejahteraan lebih besar. Nah, kesimpulannya yaitu bagian atas garis pasar yaitu surplus konsumen, bagian bawah garis harga pasar yaitu surplus produsen, titik tengah atau perpotongan supply and demand itu titik keseimbangan, dan yang terakhir bersama-sama dua area ini menunjukkan efisiensi pasar dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Oke, next yaitu keseimbangan pasar dan efisiensi alokasi. Yang pertama, titik keseimbangan. Ini pasar seimbang di mana kuantitas yang diminta itu sama dengan jumlah yang disediakan. Yang kedua, ada pencocokan sempurna.
barang diproduksi oleh mereka yang bisa melakukannya dengan biaya terendah dan dikonsumsi oleh mereka yang menghargai mereka tinggi atau yang dihargai dengan harga yang tinggi. Yang ketiga yaitu total surplus yang dimaksimalkan. Pada keseimbangan, gabungan surplus konsumen dan produsen itu mencapai potensi maksimumnya. Yang terakhir ada alokasi optimal. Keadaan ini dikenal sebagai alokatif efisiensi, di mana sumber daya itu berada didistribusikan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Oke, next yaitu menghitung surplus konsumen. CS ini dihitung sebagai luas segitiga yang dibentuk oleh kurva permintaan, harga keseimbangan, dan sumbu vertikal. Rumusnya yaitu CS sama dengan 1/2 dikali QA atau quantity dikali Pmax atau maximum price dikurang PE atau market price. Nah, di sini ada contoh soal. Nih, $14 itu harga maksimum. Harga maksimum $14. Nah, harga pasarnya $10. Jumlahnya 100 piece. Nah, harga maksimum itu kan harga tertinggi konsumen yang bersedia membayar. Nah, harga pasar ini merupakan harga keseimbangan yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, ini jumlah barang yang dibeli di keseimbangan. Jadi, kita masukkan aja ke rumusnya. Nah, jadi seperti ini. 1/2 dikali 100 dikali $14 dikurang $10. Maka total CS atau surplus konsumennya yaitu $200. Itu tadi contoh soal dari surplus konsumen. Nah, jadi makna hasilnya nih, artinya konsumen ini secara keseluruhan mendapatkan manfaat tambahan sebesar $200 karena mereka membayar lebih murah dari harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Dalam grafik, area ini dibentuk segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga pasar. Oke, next yaitu menghitung surplus produsen atau PS. PS dihitung sebagai luas segitiga yang dibentuk oleh kurva penawaran, harga keseimbangan, dan sumbu vertikal. Rumusnya yaitu PS sama dengan 1/2 dikali QE dikali PE dikurang P-min. Nah, QE itu sama dengan quantity at equilibrium atau jumlah barang yang dijual pada titik keseimbangan. PE merupakan harga pasar atau equilibrium price, dan P-min merupakan harga minimum yang bersedia diterima oleh produsen. Contohnya yaitu kuantitas 100 unit, kuantitas keseimbangan yang dijual oleh produsen. Kesenjangan harga, contoh $10 dikurang $6, perbedaan antara pasar dan minimum harga yang diterima, jadi 40% kesenjangan harganya. Faktor rumusnya yaitu perhitungan surplus menggunakan luas segitiga setengah alas kali tinggi, itu 50%. Nah, contoh harga pasarnya $10, harga produsen minimumnya $6, kuantitasnya 100 unit. Maka kita masukkan aja nih ke rumusnya, berarti PS sama dengan 1/2 dikali kuantitinya 100 dikali PE-nya yaitu $10 dikurang harga produsen minimum atau P-min itu $6 sama dengan $200. Next yaitu dampak ketidakseimbangan pasar atau dead weight loss, penurunan berat mati. Ketika pasar beroperasi jauh dari keseimbangan karena harga minimum, maksimum, ataupun pajak, total surplus akan berkurang dan menghasilkan penurunan berat mati ini atau DWL. Nah, skenario 1, harga terlalu tinggi atau harga minimum. Kelebihan pasokan diciptakan tetapi konsumen membeli kurang dari kuantitas keseimbangan. Harga tinggi mencegah transaksi itu akan menguntungkan konsumen dan produsen. Hasilnya, hilangnya efisiensi dan potensi surplus, terutama memukul kesejahteraan konsumen. Skenario 2, harga terlalu rendah atau harga maksimum. Kelebihan permintaan diciptakan, tetapi produsen memasok kurang dari kuantitas keseimbangan. Harga rendah membuat produsen enggan
memasok, hingga kehilangan peluang untuk menguntungkan transaksi. Hasilnya, hilangnya efisiensi dan potensi surplus, terutama memukul kesejahteraan dari produsen. Selanjutnya yaitu surplus dan intervensi kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah sering dianalisis berdasarkan pengaruhnya terhadap surplus konsumen dan produsen, dan hasilnya penurunan berat mati ini tadi atau DWL. Yang pertama ada pajak atau cukai. Mengenakan pajak biasanya meningkatkan harga untuk konsumen dan lebih rendah harga bersih untuk produsen, mengurangi CS dan PS dan membuat DWL. Nah, yang kedua ada subsidi. Subsidi ini menurunkan harga efektif untuk konsumen dan meningkatkan jaring pendapatan untuk produsen. Meningkatnya CS dan PS tetapi dengan biaya untuk anggaran pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu peraturan. Peraturan misalnya kuota standar. Ini dapat menggeser pasokan atau kurva permintaan, sering mendistorsi keseimbangan dan mengarah ke pengurangan surplus total. Nah, analisis kebijakan membutuhkan keseimbangan manfaat sosial dan dari kebijakan. Misalnya, penyediaan barang publik dengan harga kerugian efisiensi pasar atau DWL yang dihasilkan. Nah, last yaitu kesimpulan, mengapa surplus itu penting. Yang pertama, ini sebagai pengukuran kesejahteraan. Surplus konsumen dan produsen adalah alat utama yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kesejahteraan ekonomi yang diperoleh oleh pelaku pasar. Yang kedua, ada analisis kebijakan. Memahami surplus ini memungkinkan ekonomi dan pembuat kebijakan untuk memprediksi dampak intervensi pada efisiensi dan distribusi kekayaan. Yang terakhir, ada pasar yang efisien. Pasar yang efisien dan kompetitif secara intern memaksimalkan total surplus, memberikan yang terbaik manfaat gabungan bagi masyarakat. Okay everyone, this was an explanation this time. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video. Goodbye everyone.